Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Akbar akan membahas tentang olahraga dan kesehatan di waktu bulan puasa. Bulan puasa merupakan bulan suci yang dijalankan umat Islam. Pada bulan itu kita harus menjaga hawa nafsu, tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan tidak boleh membicarakan orang lain. Nabi mengajarkan kita mengenai kesehatan. Oleh karena itu, di bulan puasa juga bisa melakukan olahraga seperti lari-lari kecil, senam, maupun sepak bola. Olahraga tersebut dilaksanakan pada sore hari atau menjelang buka puasa, agar daya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Olahraga yang dianjurkan adalah lari, panahan, gulat, berkuda, renang, dan anggar. Dan pada zaman ini juga olahraga tersebut masih bisa diminati banyak orang. Teman-teman, di samping itu juga Akbar akan membahas sedikit tentang sholat. Sholat juga merupakan bagian dari kesehatan. Gerakan meliputi seluruh anggota tubuh yang bergerak dari leher sampai ke tumit kaki. Kegiatan sholat ini dilakukan sebanyak 17 kali dalam sehari. Hal ini akan memberikan efek kesehatan yang luar biasa bagi manusia. Manfaat lain juga sholat merupakan salah satu bentuk olahraga jasmani dan rohani. Dengan melakukan sholat bisa menjaga keseluruhan batin dirinya agar senantiasa berperilaku baik di segala kondisi berikut. Ayat tentang olahraga dan kesehatan tentang sholat, maka dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan berpeganglah pada tali Allah. Dialah pelindungmu, maka dialah pelindung yang terbaik dan dialah penolong yang paling baik pula. Surat Al-Hajj ayat 78. Sekian kultum yang bisa Akbar sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam, kelas 3B nomor absen 24. Saya akan menceritakan susahnya jadi orang tinggi. Kenapa susah? Karena orang tinggi siap diuji. Jabatannya tinggi, derajatnya tinggi, ilmunya tinggi, ujiannya pun tinggi. Seperti kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh orang yang mau membunuhnya. Ditarik bajunya oleh iblis dan dimasukkan di antara batang kayu pohon besar. Kemudian pohon itu menyatu dan terjepit bajunya Nabi Zakaria. Kemudian pohon itu dipotong oleh orang yang mau membunuhnya, sehingga keluarlah darah Nabi Zakaria, dan itulah akhir hidup Nabi Zakaria. Orang yang semakin tinggi iman, semakin tinggi jabatan, dan semakin tinggi juga ujiannya. Ada kisah seorang soleh yang tidak pernah terlambatnya sholat berjamaah di masjid selama 60 tahun hidupnya. Dia selalu di saf pertama setelah imam, dan jika imam takbir, dia pun ikut takbir. Nah, suatu hari entah kenapa orang itu terlambat. Padahal hanya terlambat tidak kebagian takbiratul ihram. Dia menangis minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan hamba tertidur ya Allah. Hamba tidak bermaksud melalaikanmu. Dia terus menangis sampai zuhur menangis sampai asar menangis sampai maghrib menangis sampai isya menangis sampai subuh lagi.
kalau dia lalai terhadap Allah, Allah akan melaknatnya. Malam berikutnya ada orang mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Dia membuka pintu, tapi tak ada orang dan dia langsung ke masjid. Begitu hari kedua, ada lagi yang mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Dan tidak ada lagi orang. Dan hari ketiga, dia berniat untuk mengenali siapa yang mengetuk pintu itu. Lalu pas diketuk pintu itu, dia langsung membuka pintunya, langsung menangkap orang itu. Lalu dia bertanya, "Kamu siapa?" "Akulah iblis." "Loh, kenapa kamu bangunkan saya? Aku lebih senang kamu tidak terlambat ke masjid." "Loh, kenapa?" "Karena kalau kamu terlambat sedikit saja, kamu ingat Allah 24 jam. Mending kalau kamu nggak terlambat, kamu sudah lupa Allah lagi." Astagfirullah, pinternya setan menggoda manusia supaya manusia lupa dengan Allah, dikikis imannya dengan cara seperti itu. Ya, seperti itulah ujian orang yang imannya tinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kasih sayang kepada kita semua. Dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke agama Islam yang indah. Bu Erma dan teman-teman Faiz semua, izinkan Faiz membawakan kultum singkat tentang hikmah saum Ramadan. Allah telah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah telah mewajibkan kita untuk berpuasa sejak tahun kedua Hijriah, dan cara menentukan awal bulan Ramadan dengan melihat ru'yatul hilal atau hisab. Puasa adalah menahan, atau dalam syarat, puasa adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam kesehatan, puasa akan membuat badan kita menjadi sehat. Puasa memiliki beberapa hikmah, antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi sehat, dan meningkatkan solidaritas sesama muslim. Demikianlah kultum dari Faiz. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesilapan berasal dari Faiz, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Faiz memohon ampunannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lagi menunaikan ibadah puasa yang sedang adanya wabah virus corona. Kita sedang diuji kesabaran karena kondisi lockdown. Semua dikerjakan dari rumah, mulai dari sekolah, belajar, les, belanja, ataupun yang lain-lain. Bosan kan? Belajar sabar, yakin orang yang sabar pasti disayang Allah, seperti yang Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersyukur karena
puasa bisa maksimal, sekolah bisa dari rumah, waktu belajar bebas, bisa lebih khusyuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah akan menambah nikmat-nikmat orang yang bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum lazidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Semoga kita bisa sabar dan bersyukur atas kondisi yang telah Allah Ta'ala tetapkan dan mendapat kemenangan hingga akhir Ramadan. Semoga kita juga bisa mendapat malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan yang lain-lain. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nama saya Mila dari kelas 3B. Pagi ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang hakikat puasa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh manusia. Tetapi tahukah teman-teman, berpuasa itu pada hakikatnya adalah bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi berpuasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakikat puasa bukanlah sekedar makan dan minum, akan tetapi hakikat puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi teman-teman, berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga harus mengatakan tidak pada perbuatan yang tidak berguna dan perbuatan yang dosa. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan puasa, karena puasa kita itu untuk Allah dan Allah sendiri yang langsung menilainya. Teman-teman juga harus ingat bahwa sholat, puasa, dan sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Siapa yang dosa-dosanya mau diampuni? Mari kita mensucikan diri dengan beribadah kepada Allah, sehingga hati kita menjadi suci kembali. Dalam hal ini, Allah sendiri yang berfirman dalam surat Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali dan tidak ada sumpah yang paling banyak selain sumpah Allah dalam surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi, demi matahari, wadduhaha, dan sinarnya, wal qamari iza talaha, dan bulan apabila menyinari, wan nahari iza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, wal laili iza yakshaha, dan malam apabila menutupinya, wasamai, demi langit, wama banaha, dan perbuatannya, wal ardi, dan bumi, wama tohaha, serta penghamparannya, wa nafsi, demi jiwa, wama sawaha, serta penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya kedurhakaan dan ketakwaan.
Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugikan orang yang mengotorinya. Jadi Allah memberikan kepada kita dua jalan. Allah jalan ketakwaan dan jalan kejahatan. Jalan mana yang mau dipilih teman-teman? Allah bersumpah bahwa yang beruntung adalah jalan orang yang bertakwa. Semangat ya teman-teman, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang, kelas 3B, nama absen 9. Kaifahalukum, semoga kabar kalian semua sehat walafiat. Saya ingin menyampaikan tausiah tentang puasa. Pengertian puasa, saumu dan atau siamu, bahasa dari bahasa Arab yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan tidur, menahan makan, menahan berbicara, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, menahan diri dari segala sesuatu, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Syarat wajib puasa. Yang pertama, bakal orang gila tidak wajib puasa. Yang kedua, balik atau cukup umur 15 tahun atau tanda lain bagi wanita mens. Yang ketiga, mampu berpuasa. Orang yang tidak kuat karena sudah tua, rentan, atau sakit tidak wajib puasa, tetapi wajib bayar fidyah. Syarat puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz atau mengerti, membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Tidak sah puasa tapi wajib mengqadha. Demikianlah, semoga tausiah yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki ibadah bulan puasa Ramadan hari ke-12. Ada satu keistimewaan dalam bulan Ramadan, yaitu malam 1000 bulan yang disebut juga dengan Lailatul Qadar. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Ramadan digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar diyakini datang pada 10 malam terakhir ganjil. Adapun tanda malam Lailatul Qadar sebagai berikut. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Umat Islam dapat
melihat malam ini dan dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Amalan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar diantaranya memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan perbuatan lainnya. Memperbanyak doa berikut: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ani, yang artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau maha mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Semoga kita dimudahkan meraih keutamaan Lailatul Qadar yang ibadah dalamnya dapat dilipat gandakan hingga 1000 bulan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bersama ini Nanda sampaikan adab-adab berbuka puasa. Yang ke-1 adalah mulai dari sahur hingga berbuka puasa adalah waktu terkabulnya doa. Kedua, saat kita mau membatalkan puasa, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yang ketiga adalah kita harus baca niat sebelum buka puasa, yaitu niat berikut ini: Zahabal zama'u wa tabatalati urutu wa zabatal ajadu insyaallah, yang artinya adalah telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, tetaplah pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan semoga kita dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga puasanya kalian lancar ya. Oke, itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aza. Kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Selain kita diberi pahala oleh Allah, kita juga mendapatkan berbagai manfaat antara lain, yaitu 1. Membersihkan racun dalam tubuh. 2. Meremajakan sel kulit. 3. Mengistirahatkan sistem pencernaan. 4. Mengurangi gula darah. 5. Menurunkan berat badan. Terima kasih teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan bulan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang 4 faedah puasa Ramadan. Pertama, meninggikan derajat. Pandangan ini disadari oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang mengatakan, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Yang dimaksud dibukanya pintu surga adalah sebagai simbol atau tanda untuk memperbanyak ketaatan. Tentang ditutupnya pintu neraka sebagai simbol untuk menyedikitkan maksiat. Simbol selanjutnya adalah dibelenggunya setan. Menurutnya simbol ini adalah tanda terputusnya kewaswasan, bisikan lembut setan untuk orang-orang yang berpuasa. 2. Penghapus kesalahan atau dosa. Dasar dari faedah yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud karena iman dalam hadis tadi adalah menyetujui puasa dan melaksanakannya.
Dan maksud dari mengharapkan pahala adalah merendahkan diri, memohon upah atau pahala dari Tuhannya. 3. Memperbanyak sedekah. Dalam pandangan Imam Izzuddin Al-Sulami, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Beliau mengatakan, karena benar-benar orang yang berpuasa dia merasa lapar, dia mengingat rasa lapar itu hal yang mendorong untuk memberi makan pada orang yang lapar. 4. Memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan. Imam Izzuddin bin Abdissalam Al-Sulami memandang orang yang berpuasa mengingatkan mereka lapar dan hausnya ahli neraka. Beliau mengatakan, karena puasa ingatkan dan ahli hausnya, hal yang mendorong orang berpuasa memperbanyak ketaatan kepada Allah agar terselamatkan dari api neraka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang 4 faedah puasa Ramadan. Pertama, meninggikan derajat. Pandangannya ini disadari oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang mengatakan, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Yang dimaksud dibukanya pintu surga adalah sebagai simbol atau tanda untuk memperbanyak ketaatan. Tentang ditutupnya pintu neraka sebagai simbol untuk menyedikitkan maksiat. Simbol selanjutnya adalah dibelenggunya setan. Menurutnya simbol ini adalah tanda terputusnya kewaswasan, bisikan lembut setan untuk orang-orang yang berpuasa. 2. Penghapus kesalahan atau dosa. Dasar dari faedah yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud karena iman dalam hadis tadi adalah menyetujui puasa dan melaksanakannya. Dan maksud dari mengharapkan pahala adalah merendahkan diri, memohon upah atau pahala dari Tuhannya. 3. Memperbanyak sedekah. Dalam pandangan Imam Izzuddin Al-Sulami, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Beliau mengatakan, karena benar-benar orang yang berpuasa dia merasa lapar, dia mengingat rasa lapar itu hal yang mendorong untuk memberi makan pada orang yang lapar. 4. Memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan. Imam Izzuddin bin Abdissalam Al-Sulami memandang orang yang berpuasa mengingatkan mereka lapar dan hausnya ahli neraka. Beliau mengatakan, karena puasa ingatkan dan ahli hausnya, hal yang mendorong orang berpuasa memperbanyak ketaatan kepada Allah agar terselamatkan dari api neraka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tentunya kita akan menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan
Berapa banyak orang sholat di tengah malam dan tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Siapa saja orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? 1. Orang yang puasa. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. 2. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasa kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. 3. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala. Apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang-orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim dan satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 4. Orang yang tidak menjaga sholat. Orang yang sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak akan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia bila mana sholatnya rusak. Sungguh kerugian menimpanya. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Demikian yang dapat disampaikan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya Pranaya Rasalim ingin menjelaskan tentang sholat duha. Sholat duha artinya adalah at-duha, yang berarti matahari naik sepenggala. Menurut istilah agama Islam, matahari naik sepenggala setinggi tombak antara jam 7, 8, atau 9 sebelum tergelincirnya matahari atau waktu zawal. Yang kedua adalah hukum sholat duha. Hukum sholat duha adalah sunnah, yang berarti jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah waktu sholat duha. Waktu sholat duha adalah ketika 15 menit setelah terbitnya matahari dan matahari setinggi tombak atau antara jam 7, 8, atau 9 pagi.
Banyak orang yang menyebut bahwa sholat duha adalah sholat awwabin, artinya sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Yang keempat adalah tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha tidak lain dari sholat fardu, yaitu yang pertama, boleh dikerjakan secara sendiri atau munfarid. Yang kedua, boleh dikerjakan secara berjamaah, tetapi tidak boleh dijadikan rutinitas. Yang ketiga, ketika berjamaah, imam disunahkan membaca secara sir atau tidak bersuara selayaknya sholat rawatib, zuhur, dan asar. Yang keempat adalah rokaatnya yang paling sedikit adalah 2 dan yang paling banyak adalah 12. Yang kelima adalah paling utama ketika dikerjakan saat matahari sudah tinggi dan terik. Yang keenam adalah membaca doa setelah sholat. Yang kelima adalah niat sholat duha. Niat sholat duha sama seperti niat-niat sholat lainnya, hanya yang dibedakan hanya beberapa kalimat saja, yaitu sholli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duha 2 rakaat karena saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keenam adalah doa sholat duha, yang itu adalah Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqan fis samai fa anzilhu fa in kana fil ardi fa ahrijhu fa in kana mu'shiruhu fa yassir wa in kana harama fa darridhu fa in kana ba'ida fa qarrihu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudra'atini ma ataina ibadikas sholihin. Itu adalah doa salat duha. Dan yang ketujuh adalah keutamaan salat duha, yaitu pahalanya sama seperti sedekah, mencukupi kebutuhannya, diganjar di rumah di surga, dan mendapat pahala sama seperti haji plus umroh jika kita rajin melaksanakannya. Yang keenam adalah dibuatkan pintu khusus di surga. Dan itu dia arti-arti atau keutamaan sholat duha. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyempatkan diri sholat duha 1 kali setiap hari. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Raisa, kelas 3B, nomor absen 27. Aku akan membacakan atau menjelaskan tentang puasa. Ada peringatan puasa, syarat puasa, dan lain-lain. Oke. Pertama, pengertian puasa. As-shaumu atau as-siyamu berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan dari segala sesuatu seperti menahan bicara, menahan tidur, menahan makan, minum, nafsu, dan lain-lain. Menurut istilah agama Islam, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Syarat wajib puasa: berakal sehat. Orang gila tidak wajib puasa. Balik cukup umur 15 tahun atau tanda lain bagi wanita menstruasi. 3. Mampu berpuasa. Orang tidak kuat karena sudah renta atau sakit tidak wajib atasnya puasa, tapi wajib dibayar fidyah. Syarat sah puasa: pertama, orang Islam. Yang bukan orang Islam atau non-muslim memang tidak boleh puasa atau tidak diwajibkan puasa. Kedua, mumayyiz, mengerti membedakan yang baik dan yang buruk. Suci dari darah haid, menstruasi, dan nifas. Tidak sah berpuasa tetapi wajib mengqadha di hari selain bulan Ramadan. Yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersetubuh di siang hari, keluar haid atau nifas, hilang akal, keluar mani disengaja. Kalau yang boleh itu yang membatalkan puasa. Sekarang yang boleh berbuka: orang yang sakit yang tidak kuat berpuasa, orang yang dalam perjalanan jauh, musafir 80,640 km, orang tua yang sudah lama tidak kuat puasa, wanita hamil atau wanita menyusui atau sedang menyusui. Sekarang sunahnya puasa: menyegarkan, berbuka dengan takjil atau yang lain-lain yang segar, dan berbuka dengan kurma yang manis-manis dan kurma atau yang manis-manis, dan juga bisa minum dengan air putih. Berdoa ketika berbuka puasa: makan sahur sesudah tengah malam, mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar atau subuh. Memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Hendaklah memperbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, tadarus, menghafal Al-Quran, dan mempelajari Quran. Sekarang bagian niat dan doa buka puasa. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya niat puasa besok hari pada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Doa buka puasa berdasarkan hadis yang diterima Umar bin Khattab. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhamma wa batalatil uruqu wa usbital ajru insyaallah. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka, haus telah lenyap, urat-urat telah basah,
dan semoga pahala telah ditetapkan. Doa puasa yang singkat atau doa puasa yang biasanya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian dari aku Raisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tausiah Ramadan yang berjudul Perbanyak Sedekah di Bulan Ramadan. Perbanyaklah sedekah terutama di bulan Ramadan untuk meraih pahala sedekah. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan lebih banyak sedekah di bulan Ramadan. Membiasakan diri bersedekah dengan memberi fakir, miskin, anak yatim, serta mengisi kotak amal di masjid. Apabila ada teman yang kurang mampu, mari kita bantu dengan memberinya makanan. Sedekah juga mempunyai banyak manfaat, antara lain: 1. Mengundang datangnya rezeki. 2. Menolak bala musibah. 3. Menyembuhkan penyakit. 4. Memanjangkan umur. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak sedekah karena tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Sekian teman-teman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu adab dan akhlak berpuasa? Yaitu adalah melaksanakan sahur. Sahur ada 3 makna, yaitu keberkahan dan kebaikan. Adab pertama, makan sahur agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Saharu fa inna fis saharu barakah." Yang berarti sahurlah kamu sekalian karena sahur mengandung keberkahan. Adab kedua, waktu mustajab terhadap setiap doa dan permohonan serta istighfar. Adab ketiga, perbuatan baik. Kita hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 17 yang as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munafiqina wal mustaghfirina bil ashar, yang artinya orang yang akan mendapat nikmat surga yaitu adalah orang yang baik, orang yang sabar, jujur, taat, dan menginfakkan sebagian hartanya memohon ampunan pada waktu sahur. Mari kita manfaatkan waktu sahur ini untuk berzikir dan melaksanakan sholat tahajud dan dari semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpah dan tercurahkan pada kita semua, dan kita selalu diberikan kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan pengertian puasa Ramadan. Puasa secara bahasa artinya menahan. Puasa secara istilah artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan beberapa syarat dan rukun. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa ialah makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh manusia. Ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap orang muslim, baik orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat biasa, dan sebagainya. Jadi ibadah puasa diwajibkan kepada orang muslim, tidak memandang harta, benda, dan kedudukan, kecuali mereka dalam keadaan sakit atau ada halangan yang dibenarkan oleh syariat Islam seperti akan dikemukakan pada uraian nanti. Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan dan hukumnya wajib. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah dan dari Mekah ke Madinah. Puasa Ramadan diwajibkan atas orang-orang Islam mukhalaf, yaitu sudah balik dan bakal sehat. Tujuan diperintahkannya puasa Ramadan bagi umat Islam adalah agar menjadi orang-orang yang takwa, yaitu taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an ala ilama illallah wa anna Muhammad Rasulullahi wa iqami sholati wa ita'iz zakati wal haji wal saumi Ramadana. Artinya, Islam dibangun di atas perkara fondasi syahadat, berarti bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspar, Kaisan Rafif, kelas 3B, nomor urut absen 7. Hari ini aku akan menjelaskan tentang puasa. Puasa adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan lapar, haus, tidur, berbicara. Jumlah hari puasa 29 atau 30 hari. Puasa itu merupakan pelaksanaan rukun Islam keempat. Hikmah puasa Ramadan menambah ketakwaan kepada Allah, meningkatkan kepedulian
terhadap sesama, istiqomah di jalan Allah, mengontrol emosi, mencegah perbuatan maksiat, menambah rasa syukur kepada Allah, membentuk akhlakul karimah. Marilah kita jalankan puasa dengan ikhlas supaya kita menjadi anak yang bertakwa dan berakhlak karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan kita pengikut ajarannya. Amin. Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah SWT. Dalam kesempatan ini izinkan saya membawakan tema berjudul Hikmah Puasa Ramadan. Allah mewajibkan umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alazina min qablikum alakum tatakun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Menurut kesehatan, puasa dapat menjadikan badan kita sehat sesuai dengan sabda Rasul, berpuasalah maka kamu akan sehat. Selain baik untuk kesehatan, puasa juga mempunyai beberapa hikmah diantaranya. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. 2. Mendapat pahala yang berlimpah. 3. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. 4. Melatih kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Demikianlah uraian singkat tentang hikmah puasa Ramadan. Semoga menjadi ilmu dalam rangka mengisi bulan Ramadan tahun 1441 ini. Sebelum berpisah, ada pantun yang akan saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.